Selamat pagi Jess. Ya, ini ada komen. Komen ini saya udah beberapa kali buat video, tapi saya abaikan. Nah sekarang saya baru buatkan karena otak saya lagi fresh. Ya, Pak Jess, kalau puasa boleh makan obat dari obat DR tidak? Makasih. Kalau puasa boleh makan obat DR tidak? Makasih. Ini pertanyaan ini saya tanyakan berkali-kali ke diri saya loh Jess. Kalau puasa boleh makan obat DR tidak? Makasih. Sedangkan siklus tubuh ya, siklus tubuh ketika kamu merasa lapar, harusnya kamu biarkan dia lapar. Itu siklus tubuh tuh. Kenapa ketika kamu lapar, kamu biarkan dia lapar? Karena ketika kamu merasa lapar, saat itulah mitokondriamu memakan sel-sel rusak dalam tubuhmu. Asam amino maksudnya. Maka asam amino terbaik itu kan sel tubuh sendiri. Sehingga terjadi autophagy di situ. Dan kalau kamu biarkan kamu dalam kondisi lapar, minimal 16 jam, maka kamu akan sembuh dari semua masalah penyakit yang kamu alami. Kan seperti itu. Itu siklusnya seperti itu. Yang menemukan sampai mendapatkan hadiah Nobel, bro. Masa kamu mau membantah yang udah dapat hadiah Nobel? Ya lo siapa begitu kan? Tapi ketika saya ditanya, kalau puasa boleh makan obat DR tidak? Ya kan puasa. Ya kan? Kan puasa. Puasa kan artinya kamu tidak makan. Puasa itu artinya kamu sudah bersumpah dengan dirimu sendiri. Puasa itu artinya kamu sudah memutuskan sebuah keputusan untuk dirimu sendiri bahwa kamu tidak mengisi tubuhmu dengan makanan. Itu kan puasa. Makanya berkali-kali kan saya sudah bilang, jangan gabung-gabungkan puasa cara saya yang saya ngomong ini dengan religi. Jauh, Jess, jauh. Ya, jauh banget. Jadi janganlah, jangan. Ya, ini penting sekali ini. Puasa itu menurut religi itu adalah menahan nafsu. Sedangkan menurut kesehatan, puasa itu mengizinkan tubuh memakan, mengizinkan sel-sel tubuh memakan dirinya sendiri. Nah itu kalau kamu puasa dalam waktu 16 jam itu akan terjadi seperti itu. Makanya kenapa orang yang sakit Tuhan selalu membawa dia dalam kondisi tidak doyan makan? Kenapa orang yang menderita, kenapa orang yang sakit, kenapa orang yang badannya tidak enak, kenapa orang yang badannya banyak virus, kenapa orang yang badannya banyak bakteri, kenapa orang yang kena masalah degeneratif, kena masalah komplikasi, kena masalah metabolik, dia dibuat oleh Sang Pencipta tidak doyan makan. Ya maksudnya supaya dia berpuasa. Ya ketika kamu berpuasa, ya kamu panggil nama Tuhanmu, ya monggo aja, silahkan aja, tidak ada masalah itu. Tidak ada problem gitu. Tapi kenapa disuruh berpuasa? Kenapa dia bisa lidahnya pahit? Kenapa dia bisa mulutnya pahit? Kenapa dia bisa tidak doyan makan? Jawabannya simple. Supaya sel-selmu memakan bagian dari sel-sel yang rusak. Jawabannya itu. Sehingga banyak masalah penyakit yang sembuh ketika kamu berpuasa. Makanya untuk sehat saya selalu mengatakan, ya saya selalu mengatakan, dan itu berulang-ulang sekali dalam video-video saya. Kamu bangun pagi minum racikan makcin. Bangun pagi minum racikan makcin. Ini racikan terbaru saya ya. Campurannya udah sesuatu yang luar biasa. Belum dijual di umum. Saya hanya kasih ke orang-orang yang punya masalah tertentu. Ini racikan terbaru saya. Produksinya tidak banyak. Ini spesialnya. Ya, kenapa begitu? Yaitu supaya bangun pagi minum racikan makcin dan kemudian tidak sarapan. Dengan tidak sarapan,
berarti kamu mengizinkan mitokondria tubuhmu memakan, menghabiskan sisa-sisa kalori, sisa-sisa gula, sisa-sisa makanan yang tidak termakan kemarin, semalam. Ya kan, ada di pembuluh darahmu kan semuanya dalam bentuk gula kan, kalori kan, energi kan. Nah, tidak dipakai, makanya dihabiskan. Biarkan mitokondria itu menghabiskan, sehingga kamu tidak menimbun gula di dalam tubuhmu. Itu maksudnya. Tapi minum ini kan nutrisi, mikronutrisi. Di dalamnya ada mineral, di dalamnya ada vitamin di racikan Mak Jin ini. Ya. Nah, kalau kamu tidak sarapan, berarti kamu kan tidak mengasupkan gula lagi ke dalam tubuhmu. Tapi mitokondria akan memakan gula-gula yang tersimpan di dalam lemak-lemak tubuhmu. Sehingga minimal kamu tidak ada penyumbatan-penyumbatin tuh. Kan seperti itu kan. Logikanya kan seperti itu. Sebetulnya gampang banget, Jess. Kamu kalau mau bicara berpikir tentang logika kesehatan itu simpel banget sebetulnya. Sehingga menyelamatkan kamu dari farmasi-farmasi obat-obatan yang mengerikan itu. Simpel banget. Dan kalau kamu ngerti logikanya, nalarnya jalan, kamu tidak perlu banyak masalah dalam hidup. Dan saya udah menemukan itu 5 tahun terakhir ini. Dan benar-benar luar biasa. Nah, barulah di jam 1 sampai jam 7 malam, itu waktu makan. Waktu makan yang terbaik. Jam 1 siang sampai jam 7 malam. Silahkan kamu mau makan apa aja. Tidak ada yang dilarang. Selama kamu lakukan jam 1 sampai jam 7. Lambungmu seberapa sih? Kok kamu mau rakus semua mau dimakan? Nggak mampu kamu. Beneran nggak mampu. Nggak mampu. Saya 5 tahun terakhir ini sudah membentuk kehidupan. Satu hari itu saya memakan daging itu tidak lebih dari 150 sampai 200 gram. Dan kenyangnya 24 jam. Entah itu bentuknya kikil, entah itu bentuknya kaki kambing, entah itu bentuknya empal, ya, entah itu bentuknya rendang, entah itu bentuknya tahu, entah itu bentuknya kacang, entah itu bentuknya emping, entah itu bentuknya kedelai, entah itu bentuknya tempe, entah itu bentuknya tongseng, entah itu bentuknya soto, entah itu bentuknya steak. Tidak lebih dari 150 sampai 200 gram itu. 24 jam itu saya hanya mengasupkan itu ke tubuh saya. Tanpa nasi. Kenapa kok tanpa nasi, Pak? Ya karena semua yang saya sebutkan tadi, ketika dimasak di dalamnya sudah ada karbonnya. Dan saya tidak butuh nasi. Apa kuat, Pak? Kuat. Tidak ada masalah. Sehingga tubuh saya berkurang banyak yang berhubungan dengan gula-gulaan. Ya, nasi itu kan gula. Kamu ganti dengan nasi merah. Nasi merah itu gula juga. Kamu ganti dengan singkong. Singkong itu gula juga. Kamu ganti dengan kentang. Kentang itu gula juga. Kamu ganti dengan apa? Jagung. Jagung gula juga. Tubuhmu hanya mengenal mereka itu disebut gula. Tubuhmu itu. Nah, malam harinya stop meal. Jangan makan. Kayak sekarang jam 11 malam. Udah nggak usah makan makanan. Lapar itu nggak ada kalau malam hari. Bohong itu. Nah, kalau kamu mau melakukan itu sehat. Nah, berarti dalam waktu 24 jam, jam makan kamu hanya di 7 jam. Jam 1 sampai jam 7. Itu pun kamu harus milih kan, makan jam berapa kan. Ya, kalau minum terserah, minum mah bebas. Saya tidak pernah bicara masalah minum jam sekian, enggak. Tubuhmu 80%-nya kan air. Minum terserah. Kayak saya mau jam berapa aja, minuman saya racikan Mak Jin. Nah, Jess, kalau kamu ngerti rahasia ini, kamu sehat. Jadi kalau puasa boleh minum obat dokter, ya namanya juga puasa, ya enggak usah lah. Kan puasa. Kalau kamu enggak puasa, baru minum, enggak apa-apa. Bahkan kalau kamu ngikutin anjuran saya, diminum paginya tanpa sarapan. Enggak perlu sarapan. Karena apa? Justru kamu ketika sarapin itu, kamu rusak. Ya, enggak usah sarapan. Minum dengan racikan Mak Jin. Nah, tapi kalau mau berani membuat keputusan, ya enggak usah diminum, ganti dengan suplemen. Itu lebih aman untuk ke ginjal, ke tubuh, dan bahkan ke kesehatan. Itu saja ya. Kan kalau suplemen kan bisa